Pabrik Malabar ini berdiri dari tahun 1896. Pada saat itu pendirinya yaitu Bosya. Nah, Bosya ini memerintah di perkebunan Malabar itu selama 32 tahun. Jadi beliau ini pendiri pabrik dan perkebunan Malabar. Kemudian beliau selama 32 tahun memimpin di perkebunan Malabar ini, beliau mendirikan pabrik Malabar yang menjadi satu-satunya pabrik terbesar di Jawa Barat, dan produk-produk teh pada saat itu menjadi teh-teh yang berkualitas di tingkat dunia. Dari semenjak zaman tersebut juga teh-teh dari Malabar ini terkenal di seantero Eropa. Pada masa pemerintahan Belanda pertama, perkebunan Malabar sepenuhnya berada dalam kekuasaan Belanda, yang berarti seluruh hasil bumi dari perkebunan Malabar pada waktu itu masuk ke kas negara Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, kepemimpinan perkebunan ini dipegang oleh bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih perkebunan Malabar pada tanggal 27 Desember 1957. Kemudian setelah beliau wafat, diteruskan oleh keponakan beliau yang bernama Kerkoven hingga tahun 1942. Dari 1942 itu kan ada agresi ini ya dari pemerintahan Jepang. Kemudian dilanjutkan lagi pemerintahan di perkebunan Malabar ini dimulai lagi pada tahun 1948 setelah Indonesia merdeka. Diteruskan lagi oleh pemerintahan Belanda hingga tahun 1958. Tahun 1958 itu ada nasionalisasi perkebunan. Jadi semua perkebunan-perkebunan yang dikuasai Belanda itu diambil alih oleh Indonesia. Itu ada nasionalisasi sehingga pada tahun 1958 administraturnya sudah mulai dari orang Indonesia. Walaupun umur pabrik ini cukup tua, namun hingga kini perkebunan teh Malabar tetap eksis dan berkembang sebagai salah satu produsen teh terbaik di dunia yang mengekspor 90% hasil produksinya ke luar negeri. Keunggulan dari pabrik teh Malabar ini sendiri apa sih Pak? Kayak misalnya kenapa orang-orang harus beli pabrik teh Malabar? Oke, mungkin salah satunya pabrik Malabar itu pabrik tertua ya yang terkenal dari sejak zaman dahulu. Dan yang kita pertahankan itu adalah kualitas. Jadi mutu yang kita hasilkan itu kita pertahankan dari dulu sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga kita sudah tersertifikasi itu paling banyak. Pabrik Malabar ini mulai dari sertifikasi SNI, terus ISO 22000 tentang keamanan pangan, kemudian Rainforest Alliance, dan lain sebagainya. Halal udah pasti ya kalau halal itu. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk produk dalam negeri sebenarnya banyak ya. Yang sering kita kenal dengan produk Sariwangi, nah itu salah satunya produknya dari sini, Sariwangi. Kemudian untuk campuran Maxti, teh tarik ya, teh tarik itu salah satunya tehnya itu dari sini. Selain itu juga produk yang kita buat juga ada industri hilirnya. Kita juga punya produk namanya Walini. Nah ini ya itu produk khusus yang kita bikin dengan kualitas premium. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan Sariwangi harganya emang agak sedikit mahal ya. Tapi emang gitu kualitasnya lebih baik lah dari teh-teh yang ada di Indonesia. Nah itu tuh sebenarnya luas kebun tehnya itu berapa luas sih Pak? Untuk Malabar sendiri sekarang luas total ya, total areal itu sekitar 6.000 hektar. Itu luas konsesinya total ya.
Tapi untuk yang ditanami tehnya, untuk di unit Malabar sendiri sekitar 1000 hektar. Jadi unit Malabar ini, perkebunan Malabar ini sekarang terbagi ke dalam 3 unit. Ada unit Malabar, kemudian unit Pasir Malang, dan unit Kertamana. Nah, awalnya itu berbeda itu perkebunannya, ada Malabar, Kertamana sama Pasir Malang. Pas sekitar tahun 2022 ada penggabungan kebun, jadi satu unit. Jadi satu pabrik, satu perkebunan. Jadi perkebunan Malabar ya, yang terdiri dari 3 unit kebun dan 3 pabrik. Ada pabrik Malabar, pabrik Kertamana, sama pabrik Pasir Malang. Pernah tahun 2021 tuh masuk ke dalam kebun terbaik di Indonesia. Kebun terbaik di Indonesia dibandingkan dengan kebun-kebun seperti yang ada di Sumatera, di PTPN lain lah. Salah satu kunci keberhasilan adalah bagaimana mengkondisikan SDM sehingga dapat memiliki motivasi yang kuat, solid, dan bekerja dengan sepenuh hati. Karena SDM inilah yang notabene mengelola sumber daya lainnya untuk menghasilkan kinerja kebun yang baik. Di tengah perbukitan yang mempesona, perkebunan teh Malabar menawarkan sebuah proses menakjubkan dari kebun ke cangkir. Setiap helai teh yang Anda nikmati melalui cangkir yang hangat memiliki perjalanan yang panjang dan penuh dedikasi. Ya, nama saya Akin, umur saya 53 tahun. Saya kerja di PTPN udah 21 tahun. Teh yang baik untuk dipetik, teh yang layak olah. Seperti dari P+1 sampai P+4, maksudnya yang dari pucuk, daun yang masih muda yang bisa layak olah. Tangan-tangan seperti Ibu Akin lah yang diperlukan dalam menjaga kualitas teh dari perkebunan Malabar. Berapa kilo, entah ton atau berapa banyak? Ya, kalau lagi musim plus dapat sampai 3 kintal sampai 5 kintal dapat. Kalau lagi kayak sekarang musim itu 75 kilo, 90 kilo sampai sekintal dapat kalau ada potensi. Pekerjaan Ibu menjadi petani dari awal sampai akhir gimana, Bu? Seneng kah? Bangga kah? Karena kan bagi kita anak muda kadang suka gak mau gitu kalau jadi petani apa gitu. Senang, kan kita kerja, kita bisa dapat duit, kita buat nyekolahin anak. Kan sekarang kita tuh gak mau di bawah, maksudnya gitu, mau setara kayak orang-orang gitu. Perkebunan Malabar bermula sebagai sebuah wawasan, sebuah visi yang ditanamkan oleh para pionir dalam era kolonial. Dengan keberaniannya mereka memahami potensi tanah dan iklim yang melimpah, memulai perjalanan yang akan menandai sejarah industri teh di Indonesia. Di tengah dinamika perubahan zaman, perkebunan ini tetap setia pada akarnya, dedikasi untuk menghasilkan teh dengan kualitas prima. Perkebunan teh Malabar memiliki produk teh unggulan, berupa jenis teh hitam yang diproduksi melalui proses oksidasi sempurna sehingga dapat menghasilkan rasa dan warnanya yang khas. Dengan tiap tangkai daun teh yang dipetik, sejarah kembali hidup. Dengan setiap proses pengolahan yang dilakukan, tradisi dan keahlian yang telah diturunkan dari masa ke masa diperbarui dan ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa teh Malabar adalah teh yang adiluhung.